Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita sama-sama menaikkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati setiap kita. Pertolongan dan kebaikan Tuhan sudah kita alami sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita, maka mau buka hati kita pada pagi hari ini. Kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami merasakan pertolongan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, melawat mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti
setiap kami. Biar dalam hidup kami tiap-tiap hari ada pertobatan, sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan Engkau tetap dapati kami iman kami tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan dapati kami tetap setia di dalam pengiringan kami di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dan kami percaya jika kami satukan hati kami memuji menyembah Tuhan, kuasa kegelapan tidak dapat tempat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah kalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami siap untuk menyerahkan hari Tuhan. Kami buka ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Diserahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kita membesarkan nama Tuhan sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong setiap kita. Haleluya.
memiliki kuasa besar dan besar bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari KMDM.
saksi dari KMDM boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bawa segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan setiap kami masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami mau dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar lewat hidup kami Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, bahwa di setiap langkah, di setiap masa kami mau hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami pun sadar bahwa apa yang ada di depan kami tidaklah satu hal yang mudah, tetapi kami tahu ketika kami berjalan selalu dengan Tuhan, maka tidak ada perkara yang sulit bagi kami. Mari Tuhan berkati kami, nyatakan apa mau Tuhan bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya kami peroleh penghiburan, kami peroleh kekuatan baru, bahkan
kami boleh mendengar isi hati Tuhan untuk hidup kami adalah hidup yang berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pakai dan berkati hamba-Mu, dan hamba tunduk di bawah otoritas dan kuasa Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan, sampaikan adalah perkataan Tuhan yang menguatkan kami semua, memberkati kami semua, mengingatkan dan menegur kami semua untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya semua kami yang ada telah siap untuk dengar, telah siap untuk terima, dan juga telah siap untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi. Jumpa saudara hari ini saya sangat senang sekali, dan kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Setelah sepanjang minggu saudara diperhadapkan dengan berbagai kesibukan, pekerjaan dan rutinitas, juga profesi saudara, saudara sudah memaksimalkan potensi dan bekerja dengan baik, dan percayalah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan, pekerjaan, usaha dan bisnis saudara. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara suatu hal yang sederhana. Sederhana bukan berarti tidak penting. Amin. Tapi saya mau menyampaikan satu hal yang simpel untuk kita cerna, tetapi di dalam materi yang ingin saya sampaikan, saya mau mengajak kita untuk senantiasa bersikap sebagai anak-anak Tuhan, bersikap sebagai orang percaya yang berdiri di ujung tahun 2024, dan juga yang sudah meninggalkan banyak langkah di belakang. Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi apa yang ada di depan, dan banyak orang yang tidak bisa untuk move on dengan apa yang sudah dia tinggalkan di belakang. Nah, pagi hari ini saya boleh bersyukur, boleh berkumpul ada di tengah-tengah saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bawa saudara untuk sedikit merenungkan kembali, atau sedikit untuk mengingat-ingat kembali sepanjang tahun 2024 yang sebentar lagi kita akan sama-sama lewati. 2 bulan ke depan tahun ini udah selesai. 2 bulan ke depan kita akan sama-sama tinggalkan tahun 2024. Mari kita lihat sedikit apa-apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ada suatu ayat di dalam kitab Pengkhotbah. Ada satu ayat dalam kitab Pengkhotbah, Alkitab katakan begini. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 14. Alkitab katakan begini, melalui Salomo sampaikan suatu hal, pada hari mujur bergembiralah. Amin. Dan terus dikatakan, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan oleh Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bapak Ibu, pesan dari penulis kitab Pengkhotbah bagi kita hari ini adalah, baik hari yang kita mungkin nilai itu hari baik, atau hari yang mungkin kita nilai itu hari yang tidak baik, dalam konteks anak-anak Tuhan, mau hari baik, mau tidak baik, semua ada dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi jangan mengeluh, ini hari sial om, ini hari tidak baik om. Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa pada hari mujur bergembiralah.
Artinya pada saat kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, enjoylah dengan segala kebaikan Tuhan itu. Nikmati kebaikan Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur. Tapi ingat, jangan kita hanya mau yang baik dari Tuhan. Alkitab katakan, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah. Jadi artinya nilai hari baik dan hari tidak baik mungkin menurut kita semua ada dalam kendali Tuhan. Artinya apa? Salomo mau mengajak kita untuk tetap berucap syukur dalam segala perkara. Dan itulah warna kehidupan kita anak-anak Tuhan, yang harus mengucap syukur dalam segala perkara. Kalau kita hanya bisa mengucap syukur terhadap hal-hal yang baik, selalu bahasa saya katakan, orang yang tidak tahu Tuhan pun tahu melakukan hal demikian. Tetapi berbeda apa yang diajarkan Alkitab dalam hidup kita. Ketika Tuhan luaskan masa sulit, ketika Tuhan izinkan hari malam itu menimpa kita, atau kita ada di dalam hal yang tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Karena Tuhan pasti punya rancangan yang dahsyat di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Boleh setuju nggak dengan saya hari ini? Yang setuju beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Jadi sekali lagi ayat ini mau menekankan, mau mengajarkan kita bahwa apapun situasi kondisi kita hari ini, mengucap syukurlah selalu dan ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat juga di mana Tuhan izinkan proses itu terjadi. Karena karena baik hal yang baik dari Tuhan maupun proses yang gak enak dari Tuhan, Tuhan punya maksud di balik semua itu. Untuk apa? Untuk bawa kita lebih hari, lebih indah, berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita nggak tahu 2025 ini seperti apa. Tetapi kalau sedikit saudara yang memperhatikan situasi dunia hari ini, atau situasi keadaan lokal kita di Manggarai ini, Bapak Ibu, terjadi begitu banyak perubahan yang cepat sekali. Dimensi perjalanan umat manusia dalam segala lini itu berubah secara cepat. Korea Utara, Korea Selatan lagi perang-perangan hari ini. Belum lagi di tempat-tempat lain. Persoalan ekonomi dan segala sesuatu yang sedang ada di hadapan kita menyiratkan satu hal, bahwa dunia ini sedang menuju pada suatu penggenapan. Apa yang dicatat oleh Alkitab sedang tergenapi hari-hari ini, sedang digenapi di hadapan saudara dan saya hari ini. Tetapi ingat, apapun situasi dunia, apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, saya mau bawa saudara ingat satu ayat di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 22 dan ayat 23. Apa yang tercatat di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23? Saudara perhatikan. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Wow. Pak, Bu, pernah kita mempersoalkan, ketika kita bangun pagi hari, bukankah itu suatu rahmat anugerah Tuhan yang besar? Ada nggak yang mengingat hal ini? Ada nggak ketika kita sadar, ketika pagi kita bangun, kita tahu, wow, ini rahmat Tuhan yang besar, ini kasih setia Tuhan yang besar. Dan Alkitab katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Loh, nggak ada yang amin. Jadi saya mau katakan, apapun yang terjadi di luar, segala situasi yang bergejolak hari ini, bagi kita anak Tuhan, saya mau katakan, kasih setia Tuhan takkan pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati,
Saya mau katakan begini, mari kita jalani hidup kita ini, memaksimalkan segala potensi yang ada dalam hidup kita ini untuk melakukan segala hal yang indah berkenan bagi Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk bersikap yang benar. Bersikap yang benar bagaimana kita nanti akan menghadapi tahun yang baru, dan bersikap yang benar bagaimana kita sudah meninggalkan banyak hal di belakang kita, baik suka maupun duka. Karena kita gagal di sini, kadang-kadang kita gagal di sini. Kita siap hadapi hari depan, tapi gagal menghadapi atau gagal menyikapi hari yang sudah ada di belakang kita. Tahu nggak kita bahwa ketika kita gagal menyikapi hari yang ada di belakang kita, mempengaruhi langkah di depan saudara dan saya. Itu mempengaruhi. Jadi bagaimana sikap kita? Kita sebentar lagi masuk 2025. Dan kita akan tinggalkan 2024 dengan segala kenangan suka maupun duka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ada hal-hal yang saya catat untuk kita renungkan bersama pagi hari ini. Bagaimana kita orang percaya bersikap menghadapi tahun yang baru dan menyikapi tahun yang sudah akan kita tinggalkan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini sikap yang pertama yang mungkin kita bisa jadikan berkat kekuatan peringatan dalam setiap kehidupan kita, agar ketika kita melangkah maju dan meninggalkan hari kemarin, kita dalam sikap yang benar di pemandangan mata Tuhan. Jangan sampai kita salah bersikap, karena dengan salah bersikap dalam segala konteks berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan, kita akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya mau ajak saudara untuk lihat dulu satu hal kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 3. Sebelum kita masuk poin yang pertama, saya mau ajak kita untuk ingat satu hal. Filipi pasal 3, Rasul Paulus pernah katakan begini mulai ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13, kita baca sama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Ayat berikut dikatakan begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dua ayat ini mau memberikan pesan buat kita seperti ini. Paulus mau menyampaikan satu hal yang sederhana, bahwa dalam perjalanan Rasul Paulus terkait masa lalunya, baik suka maupun duka yang pernah dia alami, dia tidak menganggap itu, bahwa dia tidak pernah menganggap bahwa di balik semua yang dia pernah alami, Tuhan merancangkan hal yang jahat. Dan dia percaya bahwa hari depan yang akan dia hadapi, sekalipun mungkin ada kesulitan, maka dia tahu Tuhan pun menyediakan satu hal yang baik di depannya. Maka sikap Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-14, Alkitab katakan berlari-lari. Perhatikan kata berlari-lari. Artinya di sini ada suatu passion, ada suatu semangat untuk Paulus terus mau mengikuti kehendak Allah. Paulus mau terus melakukan segala sesuatu dengan sikap yang bersemangat untuk selalu hidup di dalam panggilan Allah. Kenapa? Karena Paulus tahu tersedia suatu berkat yang luar biasa, yaitu di dalam kehendak Allah atau di dalam Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita jadikan ini sebagai landasan kita pagi hari ini, landasan pijakan iman kita untuk kita belajar menghadapi hari esok dan bersikap yang benar meninggalkan hari yang sudah kita lewati. Bapak Ibu, hal yang pertama, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap Bapak Ibu sebagai orang percaya, bukan sikap sebagai orang dunia. Kita harus bersikap sebagai anak-anak Allah. Kita harus bersikap sebagai orang percaya. Kita harus bersikap sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam kuasa darahnya. Bapak Ibu, ini sangat penting. Sikap kita sangat penting
Kenapa? Karena salah bersikap sebagai anak Tuhan, kita tidak akan mampu melihat rancangan Tuhan yang besar. Tapi mari dari poin yang pertama ini saya mau bawa kita untuk merenungkan satu hal. Bagaimana sikap kita menghadapi hari esok. Dan bagaimana sikap kita yang sudah kita tinggalkan, atau sikap kita bersikap meninggalkan hari-hari yang sudah ada di belakang kita. Nah, satu ayat yang memberkati saya Bapak Ibu, satu ayat yang memberkati saya di dalam Mazmur pasal 103. Mazmur 103 memberkati saya untuk saya menyampaikan poin yang pertama ini. Mazmur 103, Alkitab katakan begini, dalam mulai dari ayatnya yang kedua. Saya baca Bapak Ibu. Saya baca dalam terjemahan yang baru saat ini, Alkitab terjemahan baru 2. Ayat ini berbunyi begini. Dia, ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau saya lanjut ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Dari satu ayat ini, Alkitab, pemazmur mau mengajarkan bagaimana bersikap yang benar menghadapi hari esok, dan bersikap yang benar bagaimana hari-hari yang sudah ada di belakang kita. Untuk hari esok, pemazmur mengajarkan kita begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Memuji Tuhan artinya di dalam setiap waktu, sikap ini harus menjadi warna yang tersendiri dalam hidup kita. Sikap ini harus menjadi warna yang dominan dalam kekristenan kita. Yaitu apa? Memuji Tuhan selalu, di setiap waktu, di setiap saat, baik suka maupun duka. Pak, Bu, 2025, saya tidak mengutip atau saya tidak mengambil statement atau pernyataan-pernyataan orang di luar sana terkait mau jadi apa dunia ini, tetapi saya melihat kebenaran firman Tuhan. Alkitab sendiri sudah menggarisbawahi, Alkitab sendiri sudah memberi penjelasan yang sangat terang benderang bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dan kita tahu bersama, di dalam kitab Wahyu sudah disingkapkan segala keadaan yang akan dialami oleh manusia dan apa yang terjadi dengan dunia ini. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, dunia akan menghadapi segala gejolak-gejolak yang kadang tidak masuk akal dalam hidup kita. Tapi kita nggak bisa katakan, Tuhan, janganlah ini terjadi. Sebab apapun yang sudah digariskan oleh Alkitab pasti digenapi oleh Tuhan. Maka itu saya kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kalau ada orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan berdoa, Tuhan, janganlah ada gempa bumi, janganlah ada kelaparan, janganlah ada sakit penyakit, janganlah ada kesusahan akan dunia ini. Kedengarannya sih baik, tetapi kalau kita mau jujur, kita lihat firman Tuhan, semua poin-poin yang didoakan itu tidaklah alkitabiah. Mestinya di dalam sikap berdoa kita harus katakan, Tuhan, apapun yang terjadi atas dunia ini, beri aku hikmat-Mu, beri aku kuasa-Mu untuk sanggup menghadapi itu semua. Kita nggak mungkin merubah rancangan Tuhan atas dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, menyikapi hari depan, menyikapi tahun 2025 yang kata orang sulit, kata orang berbagai macam konflik akan muncul, saya mau katakan, sebelum mereka ngomong, Alkitab sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari
Maka dari itu jangan salah bersikap. Jangan salah bersikap menghadapi tahun depan. Jangan salah bersikap menghadapi hari esok. Sikap yang benar sebagai anak Tuhan adalah pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dari satu ayat ini kita ditempatkan pada satu posisi yang benar, yaitu menghadapi hari esok. Apa yang harus dikeluarkan atau apa yang harus nyata, yaitu orang Kristen, anak Tuhan harus punya sikap memuji Tuhan selalu. Dan berikut dari ayat ini, kita diposisikan untuk belajar menyikapi hari yang sudah kita lewati. Apa? Jangan lupakan. Kata ini mengingatkan kita untuk supaya kita jangan melupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Coba saya tanya bagi kita, 2024 dari Januari sampai hari ini, siapa yang nggak pernah menikmati kebaikan Tuhan? Coba angkat tangan. Ada yang nggak pernah menikmati kebaikan Tuhan? Ada yang bisa angkat tangan? Nggak ada di antara kita yang nggak menikmati kebaikan Tuhan. Maka dari itu, dari ayat ini, satu ayat ini saya mengambil suatu berkat, kesimpulan di dalamnya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita anak Tuhan, di depan Tuhan sudah sediakan hal yang baik dengan sikap apa? Bahwa Tuhan pernah melakukan hal yang baik hari kemarin, maka Dia terus akan menyempurnakan hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan nggak pernah punya rancangan, ingat baik. Tuhan nggak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Bahkan kalau saya lebih ekstrim gini, Tuhan nggak pernah siapkan neraka itu untuk manusia. Ya, Tuhan nggak pernah merancangkan neraka itu untuk manusia. Karena neraka itu hanya untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Manusia enggak. Tapi kenapa manusia bisa sampai ke sana? Karena kompromi dengan setan. Karena kompromi dengan kuasa kegelapan. Maka dari itu kemarin saya sempat menulis di status Facebook saya, untuk bagaimana kita menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan, kita harus banyak-banyaklah berkonsultasi dengan Tuhan. Mau menang atas segala tipu daya kuasa gelap, kalau dengan kekuatan kita gagal. Tapi kalau sesering mungkin kita berkonsultasi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Dia akan memberikan kekuatan dan solusi untuk bagaimana kita mampu menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu binasa, karena yang Tuhan rancangkan adalah hari depan yang penuh harapan. Itu yang ada di dalam rancangan Tuhan sejak awal mulanya. Sejak awal mula Allah tidak pernah merancangkan manusia itu binasa. Allah merancangkan manusia itu hidup abadi di dunia ini. Tapi saudara lihat tipu daya kuasa gelap merusak program Tuhan, merusak rancangan Allah, sehingga manusia harus menanggung segala kesalahan selama dia hidup di dunia itu. Yaitu apa? Pertama, manusia tidak kekal dan tidak abadi di dunia ini. Tetapi manusia dipersiapkan atau diberikan kesempatan untuk hidup kekal dan abadi di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersikap yang benar menghadapi hari esok dan bersikap yang benar dengan apa yang sudah kita lewati di hari-hari kemarin. Mazmur 77 ayat 12 dan ayat 13. Alkitab katakan demikian, Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Apa yang harus kita sikapi dengan hari yang sudah ada di belakang kita? Ingat kebaikan Tuhan.
merenungkan kebaikan Tuhan. Karena dengan mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan, maka saya percaya ada suatu penghiburan dan kekuatan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bersikap yang benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah bersikap. Mari kita syukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita sampai detik hari ini. Dan yang lebih lagi, saya boleh tambahkan dalam poin ini, bagaimana supaya kita bersikap yang benar menghadapi hari esok, dan bersikap yang benar meninggalkan hari-hari yang sudah ada di belakang kita. Saudara, ada satu ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Saudara yang sudah dapat katakan amin. Belum ada yang dapat, saya tunggu. Efesus pasal 4 ayat 32. Sudah dapat? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bapak Ibu, menyikapi hari esok, bagaimana supaya berkat Tuhan itu tercurah, dan menyikapi hari yang sudah ada di belakang kita, yaitu apa? Pengampunan. Amin. Kita nggak akan mungkin bisa menikmati berkat di hari esok kalau pengampunan itu kita tidak bisa nyatakan dalam hidup kita. Pengampunan berarti mengampuni apa yang sudah ada di belakang kita. Amin. Dengan mengampuni situasi yang ada di belakang kita, maka artinya kita siap menghadapi hari esok dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Ya, poin ini penting. Poin ini penting. Tidak ada yang perfect dalam kehidupan kita manusia. Tidak ada yang sempurna. Di sepanjang 2024 pasti pernah keseleo. Pengampunan sangat penting untuk kita berdiri di posisi ini, menyikapi hari esok yang penuh harapan, menyikapi hari esok yang tersedia hal-hal baik dari Tuhan. Ingat, mengampuni hal-hal yang sudah ada di belakang kita, itu sangat penting. Dalam hubungan rumah tangga suami istri, poin ini harus ada. Dalam kehidupan berjemaat, poin ini pun harus ada. Tidak bisa tidak. Sikap kita adalah melepaskan pengampunan. Itu poin yang utama. Itu poin penting. Karena ini adalah sikap yang benar untuk kita bagaimana menghadapi hari esok dan menyikapi hari yang sudah ada di belakang kita. Setuju nggak dengan poin ini? Yang setuju kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yang berikut, ada satu ayat Alkitab katakan begini, Matius pasal 11 ayat 28. Ayat yang tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Alkitab katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Sikap yang benar sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi tahun yang baru, dan sikap yang benar di dalam bagaimana kita meninggalkan hari-hari yang sudah ada di belakang kita, yaitu Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Poin yang berikut yang saya mau tekankan adalah, mari untuk menghadapi tahun 2020, tanggalkan setiap beban dan dosa di hari kemarin sebelum kita melangkah maju menikmati segala yang baik di hadapan kita. Apakah mungkin kita mampu menikmati kebaikan Tuhan tanpa meninggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita? Sekali lagi mari kita renungkan sikap kita hari ini, bahwa intinya, poinnya, Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan. Itu dulu. Jadi di setiap langkah maju kita nikmati kebaikan Tuhan. Di setiap langkah maju kita
ada tersedia hal yang baik dari Tuhan. Tapi ingat, posisi kita, sikap kita harus benar. Yaitu apa? Menanggalkan setiap beban, masalah, dan dosa yang begitu merintangi kita. Bukan tangan Tuhan nggak mampu menolong kita. Bukan Tuhan nggak pernah dengar doa dan seruan teriakan kita. Tuhan kan Maha Kuasa. Dia mampu mengetahui sampai kedalaman hati kita. Bahkan sebelum kita dijadikan, Tuhan pun tahu kita seperti apa. Itulah kehebatan, kedahsyatan Allah kita. Sikap yang berikut yang saya mau tekankan untuk kita renungkan hari ini. Mau menikmati hal yang baik di depan, bersikaplah yang benar terhadap apa yang telah kita tinggalkan di belakang kita. Tanggalkan setiap beban, masalah, dosa yang sangat merintangi kita. Melihat kehendak Allah, melihat berkat Tuhan, melihat campur tangan Allah, melihat kedahsyatan tangan Tuhan. Tanggalkan. Jika kita salah bersikap hari ini, 2025 adalah tahun yang gelap mungkin dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak akan mampu berjalan menghadapi segala tantangan di tahun depan jika beban hidup kita masih saja kita bawa. Beban masa lalu kita masih pikul sampai hari ini. Dosa yang mengikat kita masih saja membelenggu setiap kehidupan kita. Gak mungkin kita melihat campur tangan Tuhan di 2025. Bersikap yang benar menentukan bagaimana saudara dan saya menikmati segala yang baik dari Tuhan. Jadi yang kedua saya mau katakan, tanggalkan dan bawa setiap pergumulan hidup kita di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam Tuhan ada kelegaan. Tuhan mampu memberikan kelegaan. Dan kelegaan yang dari Tuhan itu sifatnya tidak sementara, tapi sifatnya akan permanen, kekal dalam kehidupan kita. Asal kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Alkitab katakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersikap yang benar menghadapi hari esok, dan bersikap yang benar bagaimana dengan hari-hari yang telah di belakang kita. Saya percaya bahwa hari-hari yang ada di belakang kita adalah hari-hari yang penuh pembelajaran. Karena di setiap langkah, setiap detik hidup kita anak-anak Tuhan, tiap detik pasti Tuhan belajar kita dengan hal-hal yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak ada hari-hari tanpa pembelajaran dari Tuhan. Di setiap hari yang sudah kita lewat, pasti Tuhan mengajar kita tentang bagaimana bersikap dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagian yang kedua ini ada suatu penghiburan yang luar biasa. Yaitu saya katakan tadi, marilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Bersikap yang benar untuk menghadapi hari esok, yaitu datang kepada Tuhan. Dan bersikap yang benar sebelum kita melangkah, yaitu bagaimana menyikapi hari esok, yaitu apa? Tanggalkan setiap beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kenapa? Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Alkitab jelas katakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Bahkan bukan hanya mengampuni. Saudara lihat di situ ada kalimat berikut, menyucikan kita. Kata mengampuni berarti Tuhan benar-benar gak ingat lagi segala salah dan dosa kita. Dan menyucikan artinya ada fasilitas, ada kuasa yang Tuhan mampu berikan dalam hidup kita untuk kita dimampukan hidup dalam kesucian Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagaimana menyikapi hari esok dan menyikapi hari yang telah ada di belakang kita.
Datang kepada Tuhan, tanggalkan setiap beban, minta pengampunan dari Tuhan, agar setiap langkah menuju tahun yang baru kita benar-benar ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Berikut yang ketiga, saya tertarik dengan membaca satu ayat dalam Amsal pasal 3 ya, ayat 5 dan ayat 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Alkitab katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia di dalam segala langkah atau lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Ayo bersikap yang benar menghadapi tahun esok, menghadapi hari esok, dan bersikap yang benar untuk kita menyikapi hari-hari yang ada di belakang kita. Karena banyak orang akhirnya nggak bisa maju, terbelenggu langkahnya. Kenapa? Karena tadi beban masa lalu dia masih bawa sampai hari ini. Marah di hari kemarin masih dia pendam sampai hari ini. Bagaimana kita mau melihat campur tangan Tuhan? Bagaimana kita mau melihat kedahsyatan tangan Tuhan? Bagaimana kita mau lihat campur tangan Tuhan yang hebat jika kita tidak ada di tempat yang benar, bersikap yang benar untuk menghadapi tahun baru dan menyikapi hari-hari yang sudah ada di belakang kita? Yang ketiga, saya mau bawa kita renungkan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jadi artinya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi akuilah Tuhan di setiap langkah, di setiap warna hidup kita. Akui bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang ketiga, saya mau bawa kita untuk merenungkan hal menyikapi tahun 2025, tahun besok, yaitu di dalam setiap langkah kita sertakan Tuhan, tempatkan Tuhan di posisi yang paling benar, paling depan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Dan akuilah Tuhan. Kata akui di situ bukan sekedar kita mengakui aku percaya Tuhan Engkau berkuasa. No, terlalu miskin cara pengertian kita jika seperti itu. Kata mengakui Tuhan di situ adalah bagaimana segenap hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ada karena Tuhan. Selalu saya gambarkan, jika saudara dan saya masih bisa gini, itu karena Tuhan. Tangan kita masih bisa bekerja, masih bisa angkat cangkir kopi, masih bisa angkat sendok garpu dan makan. Akuilah karena Tuhan semua yang bekerja, bukan karena kita. Saya pernah katakan bahwa dunia ini ditopang oleh firman. Segala sesuatu yang ada atas dunia ini ditopang oleh kuasa Allah, termasuk hidup kita. Saudara bisa bayangkan dalam kitab Ibrani, jika kuasa firman itu diambil oleh Tuhan, apa jadinya dunia ini? Apa jadinya hidup kita? Kita nggak ada apa-apa. Kita ini ciptaan. Jangan salah menempatkan diri, kita ini ciptaan, bukan yang mencipta. Jadi akuilah Tuhan di setiap langkah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia di setiap langkah atau segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Tuhan sanggup meluruskan. Orang merancangkan yang bengkok, orang merancangkan yang celaka, orang merancangkan yang buruk, Tuhan sanggup menghalau itu semua. Tuhan sanggup mengadakan segala hal di luar jangkauan pemikiran kita, dan Dia sanggup melakukan sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu,
yang ketiga saya mau bawa kita untuk merenungkan, ayo di setiap langkah dalam berjalan menghadapi atau menyambut hari besok, akuilah Tuhan di setiap langkah kita. Maka dengan demikian Tuhan akan meluruskan jalan, Tuhan akan meluruskan segala apa yang kita kerjakan. Dia yang berkarya indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, satu hal, ini ada banyak ayat, tapi saya tidak punya waktu banyak untuk menyampaikan hal-hal demikian. Maka dari itu Bapak Ibu menyikapi tahun 2025, saya mau mengajak kita semua untuk menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kita. Apapun rencana saudara tahun besok ini, apapun planning saudara, apapun yang saudara sedang persiapkan untuk mungkin terkait dengan usaha dan pekerjaan, studi kita, apapun ke depan, kita mau libatkan Tuhan di dalam segala langkah, menyerahkan langkah kita di dalam Tuhan, dan bersyukur selalu atas apa yang sudah Tuhan buat atau Tuhan izinkan kita alami di hari kemarin. Karena dengan bersikap yang benar menghadapi hari esok dan bersikap yang benar dengan apa yang sudah ada di belakang kita, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, saya mau bawa kita dengan satu ayat yang terakhir, Mazmur pasalnya yang ke-90. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 90 ayat 12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, ayat ini kembali boleh memberkati setiap kita untuk bagaimana ada di posisi yang benar menghadapi hari esok, dan di posisi yang benar menyikapi hari-hari yang sudah di belakang kita. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab mau bawa kita untuk melihat bagaimana hari kemarin, di mana Tuhan sudah berkarya dari pagi sampai sore sampai malam, dari awal tahun ini sampai hari ini, melihat segala hal yang indah yang Tuhan buat. Baik hari baik maupun hari yang Tuhan izinkan kita mengalami proses. Ingatlah, 2 hari ini poinnya, bobotnya sama ketika kita ada dalam proses Tuhan. Bobotnya sama. Jadi kita belajar menyikapi hari kemarin, kita belajar menyikapi apa yang Tuhan buat, supaya kita beroleh hati yang bijaksana ketika melangkah besok. Kita lebih ada dalam posisi hati-hati, karena kita sudah belajar dari hari kemarin. Oh, ternyata langkah ini salah, saya harus serong ke kiri sedikit atau serong ke kanan sedikit, supaya apa? Langkah berikut adalah langkah yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah yang menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. 2025 saya mau katakan, apapun yang akan terjadi bagi kita yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu mengingat proses Tuhan di hari kemarin, kita tidak akan tersandung untuk melangkah di hari depan. Kenapa? Karena sudah banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Kita peroleh hati yang lebih bijak dari hari kemarin. Dan dengan demikian saya percaya bahwa tahun 2025 bukannya saya mau bawa saudara untuk senang dengar perkataan saya, tetapi saya berdiri atas apa janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan. Karena saya tidak pernah temukan Tuhan merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Kalau Tuhan luaskan seseorang ada dalam lembah kekelaman, iya, tetapi lembah kekelaman Tuhan tidak pernah rancangkan buat kita. Tapi terkadang Tuhan luaskan. So, buktinya apa? Tuhan tidak pernah rancangkan lembah kekelaman. Daud menggambarkan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap memegang tanganku. Artinya Tuhan
memang mau tetap menyertai kita dimanapun kita berada dalam segala situasi. Karena memang yang Tuhan rancangkan adalah Dia gandeng kita, Dia pegang tangan kita untuk bawa kita menikmati segala yang baik. Tetapi tentu dalam menikmati segala yang baik dari Tuhan, jangan lupa ada tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sepenuhnya tanggung jawab itu kita mau serahkan sama Tuhan dan kita nggak bertanggung jawab sedikit pun. Itu pengajaran yang sesat. Karena ada bagian kita, ada porsi kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan merancangkan segala sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dan mari ke depan kita terus ada di dalam Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar setiap langkah hidup kita adalah langkah yang mengingat kebaikan Tuhan, dan dengan mengingat kebaikan Tuhan kita peroleh hati yang bijaksana. Dan ketika kita peroleh hati yang bijaksana, di setiap langkah ke depan kita akan mampu melihat rancangan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan sudah nyatakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat, tutup Alkitab sudah. Singkatnya, bersikap yang benar dalam menghadapi hari esok, bersikap yang benar terhadap hari-hari yang sudah ada di belakang kita sangatlah penting. Disinilah keseimbangan kehidupan anak Tuhan. Keseimbangan dalam kehidupan kita itu penting, karena kalau kita berjalan dalam ketidakseimbangan, itu akan sangat merugikan kita. Kalau kita hanya berharap hal yang baik dari Tuhan tanpa kita mengerti sikap yang benar meresponi hari-hari hidup kita yang ada di belakang kita, kita nggak akan mungkin melihat campur tangan Tuhan yang besar. Tapi saya percaya hari ini pesan firman Tuhan tersampaikan buat kita semua, tersampaikan buat kita yang ada hari-hari ini, agar supaya besok ketika kita meninggalkan hari ini, kita ada dalam rancangan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Saya mengundang pemain musik maju ke depan.